pasal 45 junto pasal 27B Undang-Undang ITE ini dan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang ini, ya, kami menganalisa atau pandangan hukum kami dalam nota pembelaan nanti bahwa semua hal-hal yang dituduhkan kepada Nikita itu bukanlah sebuah tindak pidana, ya. Semua itu berawal dari proses negosiasi, berawal dari adanya permintaan tolong orang, berawal dari adanya kesepakatan, ya. Nah, semua ini sidangan. Oleh karenanya nanti dalam nota pembelaan yang akan kami sampaikan berkenaan dengan kesempatan kami di hari Kamis ini akan kami uraikan satu persatu apa sih yang menjadi persoalan ini, apakah itu sudah memenuhi unsur sebagaimana dituduhkan kepada Nikita. Demikian. Bang, akhirnya Bang, seberapa persen Abang yakin tim kuasa hukum Nikita Mirzani untuk bebasan Nikita Mirzani, Bang? Kalau tanya keyakinan, saya berkeyakinan 100% Nikita Mirzani akan bebas. Keyakinan saya ini, keyakinan kami tim penasihat hukum ini tentu punya landasan, punya dasar yang jelas gitu kan. Nah, dasarnya apa gitu? Tadi sudah saya uraikan sedikit bahwa dalam proses persidangan ini mulai dari awal, ya, kita bicara dari awal dulu. Mulai dari awal disebutkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya karena perbuatan Nikita Mirzani yang menjelek-jelekan produk glowing booster cell maka mengakibatkan kerugian. Oke. Nah, ternyata di dalam proses persidangan itu, ya, yang menjadi persoalan diakui oleh pelapor Reza Gledis bahwa yang persoalan ini bukan persoalan produk saya dijelek-jelekan. Itu di persidangan loh, ya, disampaikan sama dia. Dia bilang saya tidak persoalkan kalau produk saya dijelek-jelekan, tapi yang menjadi persoalan karena saya dibilang abu-abu, ya, begeng dan seterusnya itu kan. Nah, artinya fakta dengan dakwaan sudah tidak sinkron. Maka pada waktu itu kami bilang kepada jaksa, kalau begitu mana bukti bahwa Nikita mencemarkan nama baik? Kan gitu. Tidak ada, karena memang dalam dakwaan tidak ada soal pencemaran nama baik itu, gitu. Ya. Nah, itu yang kemudian keyakinan kami bilang bahwa Nikita akan bebas, besar 100% keyakinan saya itu didasari pada apa? Didasari pada saat proses pembuktian, ya. Di dalam pembuktian disebutkan bahwa Nikita Mirzani bersama dengan Ismail melakukan perbuatan sebagai berikut dan seterusnya. Nah, perlu diketahui, ya, saya sampaikan, hukum pidana itu punya asas, namanya itu asas tiada pidana tanpa kesalahan, tiada pidana tanpa atau tiada kesalahan tanpa perbuatan. Nah, bagaimana kemudian kalau perbuatan itu tidak dilakukan Nikita, kemudian bagaimana mempertanggungjawabkannya? Sementara Nikita bilang bahwa dia itu tidak pernah berkomunikasi dengan Reza, tidak pernah bertemu, ya. Ini asas ini harus diletakkan dalam posisi hukum yang tepat, gitu, ya. Nah, sehingga kalau tidak ada tidak ada hubungan hukum, tidak ada perbuatan, maka apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam konteks pidana tentunya, gitu. Nah, sebenarnya banyak hal yang membuat kami semakin yakin itu bahwa Nikita akan bebas setelah kemarin mendapat tuntutan. Membaca tuntutan itu kami semakin yakin, semakin mantap bahwa Nikita akan akan bebas. Banyak hal sebenarnya. Thank you, Bang. Oke. Yakin. Ada yang mau bertanya, silakan. Lanjut ke media belakang ya. Makan. Mau
Oke, kita break dulu sebentar. Lagi prepare. Nah, ini Kamega spill coba. Kamega, tadi gimana komentarnya? Aku baru Ya, gabung. gitu dong kelihatan. Tuh yang nanya Aku Kamega baru tuh. gabung. Kamega lagi di mana Kamega? Udah di rumah ya? Aku dari rumah. Oh, ngeri. Udah. Akhirnya. Nih adik kita bacain sedikit ya. Saya dari Malaysia mau ambil bebas Ya. ditangkap Nepos. Wah ini bahaya nih. Kamega deh, baca deh, tinggal pilih Kamega silakan. Abis ini kita mau lanjut lagi Kamega. Apa ini? Tangkap Eriknya. Ayo, iya benar ya. Gimana Kamega tadi playdoinya udah aman? Masih menyicil? Aku sudah kirim ke Bang Usman. Oh Pak iya. Ketua. Bisa di cross check Pak Ketua. Jadi sekarang lagi dicek dulu ya. Iya, masih sambil juga ngetik-ngetik keterangan saksi kemarin kan. Betul. Hmm. Kita 15 menit lagi ya Kamega ya. Nanti akan ada respon lagi kita lagi. Mm-mm. Oke. Aduh, rame yang ikut ya. Ikut live. Rame. Bismillah, semoga kita dimudahkan. Amin. Mm-mm. Persiapannya gimana nih? Persiapan Kamis besok. Ya, kita berdoa aja. Usaha juga yang terbaik buat Mbak Nikia. Rame ya, Dok. Sebentar ya. Itu tadi yang baju putih tadi siapa? Saya dong baju putih. Bang Jaki, saya baju putih. Kok? Sebentar. Saya mau mute dulu sebentar ya, sedikit ya sebentar. Iya nih, bukan putus sih sinyalnya kayaknya di rumah. Pokoknya untuk yang mendukung Ami, kita doakan yang terbaik aja. Jadi untuk komen-komennya lebih baik kita ke hal-hal yang baik aja. Bismillah. Insya Allah ya. Semoga putusannya benar-benar yang terbaik untuk Ami kan. Seperti tadi yang Bang Usman sampaikan. Amin, semangat. Kita semangat semua. Jaga kesehatan juga. Kame bana Uni Mega on demand. Sidang lagi insya Allah hari Kamis. Itu pledoi dari kami. Dari penasihat hukumnya Mbak Niki. Ya kita semangat ya. Amin.